Pengertian teori belajar. Istilah teori belajar terdiri dari dua kata penting, yaitu teori dan belajar. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk melakukan suatu perubahan yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap dan menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Teori pembelajaran berupaya menghasilkan pemahaman pokok tersebut yang merupakan salah satu tujuan khusus pengetahuan dan juga bentuk kegiatan ilmiah lainnya. Teori berupaya mempresentasikan upaya terbaik manusia untuk memastikan struktur apa yang melandasi dunia tempat kita hidup. Penerapan dari beberapa teori belajar sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran. Di antaranya yaitu 1. Membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar. 2. Membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. 3. Membantu guru untuk mengelola kelas. 4. Membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. 5. Membantu proses belajar lebih efektif. Karakteristik dan jenis teori belajar. Beberapa teori belajar diantaranya adalah 1. Teori belajar behavioristik. Pandangan tentang belajar menurut ahlian tingkah laku. Tingkah lain adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari tingkah interaksi antara stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. 2. Teori belajar kognitif. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak hanya sekadar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, namun lebih dari situ. Belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori ini sangat erat berhubungan dengan teori sibernetik. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan. C. Teori belajar menurut para ahli. 1. Menurut Winkel. Teori pertama datang dari Winkel. Menurutnya, belajar merupakan aktivitas mental ataupun psikis yang berlangsung baik di lingkungannya dengan interaksi yang aktif. Selain itu, belajar menghasilkan perubahan yang secara langsung ataupun tidak langsung dalam pribadi yang melakukannya. Dalam belajar akan ada hasil perubahan dalam pengelolaan pemahaman dalam sisi apapun, terutama untuk anak-anak yang baru mengenal. 2. Menurut D.J. Marah tahun 2002-13, belajar bisa diartikan sebagai suatu kegiatan dengan melibatkan gerak tubuh dengan proses jiwa agar bisa melihat adanya perubahan. Perubahan yang dihasilkan dari proses belajar adalah perubahan yang berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang. 3. Menurut Ernest R. Fitzgerald, belajar memiliki pengertian sebagai proses dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dalam keadaan sadar. D. Teori belajar behavioristik, humanistik, kognitif, dan konstruktif. 1. Teori belajar behavioristik. Pandangan tentang belajar menurut aliran tingkah laku tidak lain adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari tingkah interaksi antara stimulus dan respons, atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. 2. Teori belajar kognitif. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan, atau Margaret Bell 1991. Proses ini tidak berjalan terpatah-patah, terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir, bersambung-sambung, dan menyeluruh.
Dalam praktik, teori ini antara lain terwujud dalam tahap-tahap perkembangan yang diusulkan oleh Jean Piaget, belajar bermaknanya, Ausubel, dan belajar penemuan secara bebas atau free discovery learning oleh Jerome Burner. Implementasi teori-teori belajar dalam pembelajaran. 1. Implementasi teori behavioristik. Sebagaimana yang sudah diajarkan oleh seorang pendidik, meskipun dia si peserta didik sudah berusaha keras untuk mencoba melakukan pembuatan larutan NaOH dengan cara yang baik. 2. Implementasi teori kognitif. Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai sesuatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. 3. Implementasi teori belajar konstruktivisme. Contoh penerapan teori belajar konstruktivistik dapat pembelajaran, misalnya tim 1 mempresentasikan hasil pekerjaannya di kelas. Dibukalah sesi tanya jawab dan diskusi. 4. Implementasi teori humanistik. 1. Berikan reward kepada siswa. 2. Berikan kesempatan mengembangkan diri. 3. Hindarkan tekanan dalam bentuk lingkungan belajar. F. Kekurangan dan kelebihan 1. Teori behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Adapun kelebihan dan kelemahan sebagai berikut. 1. Kelemahan: membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. 2. Guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. 3. Teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Kekurangan: 1. Memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung, padahal belajar adalah kegiatan yang ada dalam sistem syarat manusia yang tidak terlihat kecuali melalui gejalanya. 2. Proses belajar manusia yang tidak dialogkan dengan hewan sangat sulit diterima, mengingat ada perbedaan yang cukup mencolok antara hewan dan manusia. Teori belajar kognitivisme. Teori kognitivisme mengalih perhatian pada otak. Mereka berpendapat bagaimana manusia berproses dan menyimpan informasi sangat penting dalam proses belajar. 3. Teori konstruktivisme. Menurut cara pandang teori konstruktivisme adalah berproses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Konstruktivisme belajar sebagaimana deskripsi kognitif manusia seringkali diasosiasikan dengan pendekatan pedagogi yang mempromosikan learning by doing. Menurut asalnya, teori kognitivisme bukanlah teori pendidikan. Teori ini mendapatkan pengaruh dari disiplin psikologi, terutama psikologi kognitif Piaget yang berhubungan dengan mekanisme psikologis yang mendorong terbentuknya pengetahuan. 4. Teori humanistik. Teori humanistik adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Adapun prinsip teori belajar humanistik: 1. Setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. 2. Belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. 3. Proses belajar bisa mengubah persepsi seorang akan dirinya. 4. Makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. 5. Setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. 6. Belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri.